Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV, senang sekali kita bisa berjumpa lagi pastinya dalam program Rohis Rohani Islam. Dan seperti biasa pemirsa, Rohis kali ini bertempat di Lapas kelas 2A Kota Pekalongan. Di samping saya sudah hadir Pak Ustadz Yasir Makosid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini juga sudah hadir pemirsa para santri dari warga binaan Lapas kelas 2A Kota Pekalongan. Assalamualaikum Bapak-bapak. Ya pemirsa, pada Rohis kali ini kita mengangkat tema mengenai ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Nah, kira-kira seperti apa ujian itu? Maka dari itu pemirsa, langsung saja kita simak tausiah dari Pak Ustadz Yasir Mukosid. Silahkan Pak Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan juga pemirsa Padi TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana orang-orang yang beriman ini mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi telah dilantunkan kalam suci ilahi yang mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang beriman ini mengatakan saya beriman saja, begitu saja, tetapi akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus diuji? Karena untuk membedakan mana-mana orang yang benar-benar beriman dan mana yang orang-orang hanya mengucapkan iman itu dari bibirnya saja. Surat Al-Ankabut tadi ayat 1 sampai 4 itu menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini khitabnya kepada kita, tujuannya itu ditujukan kepada kita semua ya. Bahwasanya semua orang yang beriman ini nanti akan diuji ya. Nah, ujian itu berupa apa? Ujian itu ada yang berupa harta, ada yang berupa bencana, ada yang berupa rasa sakit, dan bermacam-macam ujian yang ada. Dengan adanya ujian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat ternyata hamba ini apakah benar-benar dia kuat, benar-benar dia itu berpegang teguh terhadap agama Islam, terhadap keimanannya, ataukah sesuatu itu hanya diucapkan dari bibirnya saja. Sebagai contoh, dengan adanya ujian itu, misalnya orang yang kemudian mendapat musibah ya. Apakah dia terkena fitnah, apakah dia terkena musibah yang berupa bencana alam ya. Ini kalau dia kemudian kuat di dalam keimanannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan mengangkat derajat orang itu lebih tinggi lagi. Sebagaimana contoh pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat ini yang mereka ini dulunya belum masuk Islam, kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka mengatakan amanna ya. Maka Allah menurunkan am hasibal ladzina amanu ayyaqul aman. Apakah orang-orang yang beriman ini mereka itu hanya yakin mereka ini akan dikatakan beriman saja tanpa fitnah atau tanpa diuji? Mereka tentunya akan diuji ya. Orang-orang sahabat ini betapa mereka itu ada yang dikatai, dimaki-maki, ada yang kemudian mereka itu dan seterusnya ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam ini agama yang kita pegang teguh ini harus kita pegang teguh dengan sekuat tenaga. Kemudian gimana sih caranya biar bisa bertahan terhadap ujian itu, Pak? Supaya kita bisa bertahan terhadap segala macam bentuk ujian, tentunya kita harus menyandarkan sesuatu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang yang punya harta, orang yang punya anak, orang yang punya istri ya. Kemudian harta, istri, anaknya itu kemudian meninggal dunia, kita harus yakin bahwasanya ini adalah ujian bagi kita, bahwasanya supaya kita itu bersabar, bahwasanya kita itu supaya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW adalah manusia yang patut menjadi teladan bagi kita semua, betapa beliau ini adalah orang yang paling diuji ya. Dari bukan ketika beliau berdakwah saja, tetapi ketika beliau lahir ke dunia, beliau sudah diuji, sudah tidak memiliki ayah ya. Baru Rasulullah umur 6 tahun beliau diuji lagi, sudah tidak punya ibu.
Nah, dengan seperti itu akhirnya Rasulullah itu tidak bergantung kepada siapa-siapa, tetapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama dengan kita. Jadi caranya bahwasanya kita menggantungkan segala hidup kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah ada ujian macam-macam, yang penting kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menguatkan kita, akan menenteramkan hati kita, dan justru itu akan meninggikan derajat kita di sisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Mungkin kita beristirahat dulu sejenak ya Pak Ustadz ya. Baik pemirsa Batik TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini.